Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pernahkah kita merasakan sesuatu yang mengganjal di hati saat melihat kesuksesan orang lain? Atau mungkin ada sedikit rasa tidak suka ketika teman kita mendapatkan nikmat? Hati-hati, bisa jadi itu adalah bisikan dari salah satu penyakit hati yang paling berbahaya, yaitu hasud atau dengki. Dengki ini bukan sekadar perasaan iri biasa. Dalam pandangan agama kita, hasud adalah keinginan agar nikmat yang dimiliki orang lain itu hilang. Bayangkan betapa gelapnya hati yang menyimpan keinginan seperti itu. Penyakit ini tidak hanya membuat hati kita tidak sehat, tapi lama-kelamaan bisa mematikan hati kita. Nauzubillah min dzalik. Para ahli psikologi bahkan bilang, sikap dengki ini seringkali berjalan seiring dengan sifat kikir atau pelit. Lalu, apa sih yang membuat penyakit berbahaya ini bisa bersarang di hati kita? Mari kita coba bedah bersama-sama, agar kita bisa lebih waspada. Faktor pertama dan yang paling mendasar adalah cinta dan kemaruk pada dunia. Ya, akar dari banyak penyakit hati seringkali bermuara pada hal ini. Ketika hati kita terlalu terpaut pada gemerlap dunia, entah itu harta, jabatan, atau popularitas, kita akan mulai melihat orang lain sebagai saingan. Uniknya, rasa dengki ini justru sering muncul di antara orang-orang terdekat kita, antar saudara, antar teman seperjuangan, antar tetangga. Kenapa? Karena kita sering membanding-bandingkan diri dengan mereka. Jarang sekali kita dengki pada orang yang tidak kita kenal atau yang tinggal jauh di benua lain, karena tidak ada ikatan atau persaingan yang kita rasakan secara langsung. Faktor kedua adalah merasa diri paling mulia. Orang yang punya perasaan ini, hatinya akan terasa berat dan tidak terima jika ada orang lain yang melebihinya dalam hal apapun. Ia cemas kalau temannya mendapatkan ilmu baru, harta yang lebih banyak, atau kekuasaan yang bisa mengungguli dirinya. Hati yang seperti ini tidak akan pernah merasakan ketenangan. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran, takut kredibilitasnya jatuh, takut popularitasnya meredup, dan takut kehilangan simpati dari orang-orang di sekitarnya. Setiap hari dihabiskan untuk mengawasi orang lain, bukan untuk memperbaiki diri sendiri. Selanjutnya, faktor ketiga adalah takabur atau sombong. Orang yang sombong ini selalu memandang remeh orang lain. Ia merasa dirinya paling hebat dan ingin semua orang tunduk serta mengikuti perintahnya. Jadi, ketika ia melihat ada orang lain yang mendapatkan nikmat atau anugerah dari Allah, ia langsung merasa terancam. Ia takut orang tersebut tidak akan lagi mau tunduk kepadanya atau bahkan bisa menyaingi posisinya. Kesombongan membutakan mata hatinya dari melihat keagungan Allah yang berhak memberi nikmat kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Faktor keempat adalah apa yang bisa kita sebut sebagai sindrom kehebatan diri. Ini mirip dengan sombong, tapi lebih fokus pada keyakinan bahwa hanya dirinya lah yang pantas mendapatkan hal-hal hebat. Orang ini sangat bangga dengan dirinya sendiri sampai-sampai ia heran kalau ada orang lain, apalagi yang ia anggap lebih rendah, bisa mendapatkan kedudukan atau nikmat yang luar biasa. Contohnya jelas sekali dalam kisah umat-umat terdahulu. Mereka menolak dakwah para nabi dan rasul bukan karena ajarannya salah, tapi karena mereka dengki. Mereka tidak terima, kok bisa orang biasa seperti kita, bahkan mungkin dari keluarga yang lebih miskin, tiba-tiba diangkat jadi utusan Tuhan. Rasa dengki inilah yang membuat mereka menolak kebenaran. Faktor kelima yang sering terjadi adalah takut tersaingi. Ini sangat manusiawi, tapi bisa menjadi berbahaya jika tidak dikelola dengan iman. Ketika kita sangat menginginkan sesuatu, entah itu pekerjaan, pasangan, atau sebuah proyek, kita akan khawatir ada orang lain yang juga menginginkannya dan mungkin lebih berhasil mendapatkannya. Rasa takut gagal karena adanya pesaing inilah yang bisa berubah menjadi bibit-bibit kedengkian. Kita mulai berharap agar pesaing kita gagal, bukan lagi fokus untuk berusaha menjadi yang terbaik. Kemudian, faktor keenam, gila kekuasaan dan ambisius untuk memimpin. Dua hal ini seperti saudara kembar yang selalu ada di hati manusia. Orang yang sudah terjangkit penyakit ini tidak akan pernah melihat kelemahan dirinya. Ia tidak peduli apakah ia mampu atau tidak. Yang penting ia harus jadi pemimpin. Baginya, tidak ada orang lain yang lebih pantas dari dirinya. Ia akan melihat siapapun yang berpotensi menjadi pemimpin sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Hatinya dipenuhi kedengkian terhadap siapapun yang tampak lebih cakap atau lebih disukai oleh orang banyak. Dan yang terakhir, faktor ketujuh,
adalah sifat pelit untuk berbuat baik kepada sesama. Ini adalah cerminan hati yang sangat kotor. Orang dengan sifat ini akan merasa senang dan hatinya berbunga-bunga ketika mendengar orang lain gagal dalam usahanya. Sebaliknya, ia akan merasa sangat sedih, gelisah, dan dadanya sesak ketika mendengar kabar bahwa si fulan berhasil meraih kesuksesan. Baginya, kesuksesan orang lain seolah-olah merampas sesuatu dari miliknya. Ia ingin semua orang berada di belakangnya, dan tidak rela melihat ada yang lebih maju darinya. Sahabat-sahabat sekalian, setelah kita mengetahui 7 penyebab ini, mari kita sama-sama introspeksi diri. Apakah ada bibit-bibit ini di dalam hati kita? Ingatlah, dengki itu seperti api yang membakar kayu bakar. Ia akan menghanguskan semua amal kebaikan kita tanpa kita sadari. Cara terbaik untuk melawannya adalah dengan memperkuat iman, menyadari bahwa semua nikmat datangnya dari Allah dan Allah Maha Adil dalam membagikannya. Kita harus belajar untuk ikut bahagia saat melihat orang lain bahagia. Doakan kebaikan untuk mereka, karena doa itu akan kembali kepada kita. Sibukkan diri untuk memperbaiki kualitas diri kita sendiri, bukan sibuk mengurusi nikmat orang lain. Semoga Allah SWT senantiasa membersihkan hati kita dari segala penyakit, terutama dari penyakit hasut yang berbahaya ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga obrolan kita kali ini membawa manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.